Dan untuk membuka sesi diskusi ini saya pengen ada satu kalimat atau dua kalimat statement Ustadz dari antum untuk memperkuat dari teman-teman Ahlussunnah wal Jamaah ini secara pandangannya tadi dari Gus Ulil kan menerangkan bahwa maaf ya manggil Gus Mas Ulil bahwa pemahaman nikah beda agama ini boleh karena kontekstualnya dari secara historis. Jadi untuk apa ya dari sisi ahli sunnah wal jamaah untuk membentengi, mohon maaf nih saya pakai bahasa membentengi Mas Ulil ya, untuk memberikan pendalaman akidah ya dari sisi nanti mungkin bagaimana tanggapan tafsir kontekstualnya itu dari Ustadz Fahmi. Mohon satu dua statement Ustadz yang paling kuat untuk menguatkan kita tadi untuk Ya, tanggapannya. kalau kita lihat itu yang membolehkan ini kan mazhabnya biasanya pakai tafsir kontekstualisasi. Ya, selalu mengaitkan ayat dengan konteks. Ya, sebenarnya itu sudah tercover dalam asbabun nuzul dalam tapi apa namanya kita mesti lihat ya kontekstualisasi ini kalau memang perkawinan beda agama itu dilarang ya oleh ayat Quran karena alasan satu konflik perang. Satu lagi bilang mengatakan oh alasannya itu karena jumlah umat Islam masih sedikit. Ya, ini kan itu namanya masuk asumsi-asumsi, praduga-praduga, subjektivitas. Ada relativitas sejarah yang ini menurut saya kalau seperti itu sifatnya, maka tidak ada makna semantik ayat yang tetap. Ya, ini yang pertama. Jadi kemudian yang kedua, kalau perkawinan beda agama itu dibolehkan hanya karena sekarang kita sudah berdamai, kalau dulu konflik perang maka itu diharamkan ya kemudian kalau damai kita boleh ya, dalam sejarah Islam saya kira jelas walaupun umat Islam ada perjanjian damai dengan non muslim dengan ahlul kitab ya tetap fuqaha nggak ada yang bergeser pendapatnya lalu kemudian menghalalkan atau membuka pintu ayo umat Islam silakan kalian kawinlah beda agama nggak ada padahal sejarah kita kan jelas tidak semua setiap waktu perang. Ya, tidak setiap waktu dalam situasi yang konflik. Ya, ada atau tidak ada perang salib ya dengan Kristen, ada atau tidak ada penjajahan Zionis terhadap Palestina, ya, hukum itu dari dulu sampai sekarang diamalkan, ya, itu tetap haram. Ya, terutama dalam model tadi yang tiga yang disepakati ulama. Kalau yang satu ini kan tadi kaidah yang lain ya, yang mengharamkan laki muslim menikahi wanita ahlul kitab ya. Jadi seperti itu jelas tidak ada perubahan sosial tidak akan mempengaruhi perubahan suatu hukum yang sudah sifatnya pasti. Kalau hukum menikah tadi dikatakan dijabarkan 5 menurut Ghazali itu hukum menikahnya mas. Tapi ini kan ada kita bahas hukum menikah beda agama. Jadi ada frasa tambahan. Ya itu fuqaha Imam Nawawi juga mengatakan ada hukum kawin pada asalnya ada yang mengatakan mubah, ada yang bagi si fulan, bagi yang kondisi begini, yang haram bagi yang begini, bagi yang sunnah ini hukumnya begini, yang makruh begini. Itu yang disebut dengan bukan itu tidak menjadi patokan hukum kita. Kita tidak bicara itu. Mahallun niza kita, ya perbedaan dalam mendudukan ini sekarang adalah konteks teksnya jelas, ya dalam hal perkawinan beda agama. Gitu aja. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Fahmi memberikan tadi ya tentang statement untuk penguatan kita masing-masing buat teman-teman di sini bahwa memang kalau bahasa gampangnya ini secara holistik nggak boleh masing-masing gitu Ustaz ya, secara integral untuk bisa memahami ayat bahwa ayat yang satu dengan yang lain itu ya suddu ba'lum ba'llah jadi saling menopang. Jadi kalau tadi Mas Ulil kan mungkin menjelaskannya atau konteksnya 1, 2, 3 ada ayat utama, ada juga ayat percabangan. Nah, sekarang saya ingin ada tanggapan juga deh untuk Mas Ulil. Ini kan kaidah menafsirkan ayat dan juga untuk menjelaskan syarahnya itu memang ada dan sudah diutarakan oleh Ustadz Fahmi tadi. Nah, karena memang Mas Ulil tadi juga menurut saya gitu kan beberapa kali memberikan tanggapan. Bagaimana tanggapan Mas Ulil sendiri kepada metode tafsir atau metode cara untuk menjabarkan ayat yang kaidah-kaidahnya sudah diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah maupun
secara culture atau kultural warga Nahdlatul Ulama. Mungkin bisa disampaikan oleh Mas Solid tanggapannya. Silakan. Terima kasih. Kalau kita berpendapat ya terkait dengan hukum Islam itu memang seharusnya kita berbicara itu saya berpendapat. Karena itu pendapat kita di dalam menafsirkan Al-Quran. Apakah pendapat kita itu sesuai dengan maksud Allah atau tidak? Kita tidak tahu. Karena itu para ulama di dalam kitab-kitabnya itu selalu mengakhiri pendapatnya dengan mengatakan wallahu a'lam. Wallahu a'lamu bissawab. Karena pendapat saya memang bukan pendapat Allah itu. Kalau ada orang merasa bahwa dirinya itu bisa menjadi jubir Allah itu, wah itu keren banget itu. Kalau jubirnya Jokowi nggak apa-apa. Jubirnya Allah itu menurut saya agak mengerikan itu karena tidak ada orang yang bisa menjadi jubir Allah. Memang Allah mengungkapkan wahyunya di dalam Al-Qur'an ya. Tetapi pemahaman kita mengenai wahyu Allah di dalam Al-Quran itu bisa berbeda-beda. Karena itu adabnya kita itu mengatakan pendapat saya di dalam menafsirkan ayat ini adalah demikian. Kita nggak bisa mengatakan menurut Allah ini tidak boleh. Itu menurut saya itu berlebihan. Meskipun ayatnya itu misalnya kita yakini itu jelas, tetapi itu jelas menurut kamu. Menurut orang lain, dia bisa punya pendapat yang berbeda dan dia tidak mengatakan jelas. Jadi, sekali lagi kalau kita berpendapat di dalam masalah hukum Islam ini, sebaiknya kita mengatakan pendapat saya. Karena itu, Imam Syafi'i mengatakan dalam perkataannya yang terkenal, ketika dia berdebat dengan orang lain, dia mengatakan, Ro'i sawabun, pendapat saya, bukan pendapat Allah. Pendapat saya, Ro'i sawabun, benar. Waro'yu khosmi, dan pendapat musuh saya atau lawan diskusi saya khotoun, salah. Tetapi yahtamilu shawab, dia mungkin benar. Pendapat saya benar tapi mungkin salah. Pendapat saya memang seluruh yang ditulis oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um yang tebalnya 4 jilid itu ya pendapat beliau. Memang sandarannya adalah Quran dan hadis, tetapi Quran dan hadis di dalam penafsirannya Imam Syafi'i. Begitu juga di dalam kitab lain, Abu Hanifah punya pendapat yang lain, yaitu pendapatnya Abu Hanifah terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Pendapatnya Abu Hanifah. Apakah pendapatnya Abu Hanifah itu sesuai dengan pendapat Allah? Wallahu alam, kita nggak tahu. Itu adabnya kita, ya, adabnya kita di dalam berpendapat seperti itu. Makanya saya selalu bilang pendapat saya menurut, ya memang begitu. Ulama dulu juga begitu. Kalau sekarang tiba-tiba ada orang merasa sebagai jubir Allah, ya monggo saja. Tapi menurut saya itu tindakan yang agak nekat itu. Saya ingin tanggapi sedikit soal ahlul kitab ya. Apakah ahlul kitab yang sekarang ini sama dengan ahlul kitab yang dulu? Nah, ini isu yang seringkali dibicarakan dan pendapatnya tadi dikatakan oleh Mas Fasman Salim ya. Jawaban standar dari kalangan yang melarang nikah beda agama adalah, dan ini sebenarnya di fikih juga ada. Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um mengatakan bahwa ahlul kitab yang sekarang ini pada dasarnya bukan ahlul kitab yang dulu. Mungkin beda karena mereka datang setelah kitab Injil dan Taurat itu didistorsi. Begini. Kalau kita telaah sejarah penyusunan doktrin Trinitas di dalam Kristen, ya. Doktrin Trinitas di dalam Kristen itu sudah selesai di dalam Konsili Nikea yang pertama. Yang pertama, ya. Itu abad ketiga, 325. Itu Konsili Nikea yang pertama. Di dalam Konsili Nikea yang pertama itu konsili itu semacam kayak muktamar, bukan muktamar NU ini, tapi muktamar para uskup-uskup sedunia ketika itu, muktamar alami gitu. Mereka kumpul di Nikea, di kota Nikea, di pusat kekuasaannya Romawi ketika itu. Mereka merumuskan bagaimana ini dapat perbedaan pendapat
perbedaan doktrin di kalangan sekte-sekte Kristen. Kemudian mereka berkumpul dalam satu konsili yang disebut dengan Konsili Nikea yang pertama pada abad keempat Masehi. Itu sudah selesai. Kitab Quran, kitab Injil, Torah itu dituliskan, itu selesai dirumuskan sebagai Torah, sebagai Injil yang kita baca sekarang. Ada apa itu Injil empat itu Injil kanonik itu sudah selesai ditulis sebelum Islam datang. Jadi kalau Anda bilang mereka yang ikut Kristen dan sekarang ini tidak mengikuti Kristen yang asli yang mana? Pada saat Nabi orang Kristen ya seperti itu sudah, doktrinnya Trinitas, kitab Injilnya ya seperti yang dibaca oleh orang Kristen sekarang itu. Ada Injil Lukas, Matius, Yohanes, Markus, ya udah itu sudah ada semua. Jadi ketika Quran mengatakan wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum, itu yang dimaksud ya orang-orang Kristen yang sudah punya doktrin Trinitas sesuai dengan Konsili Nikea itu, dan kitab Alkitabnya ya seperti Alkitab yang kita baca sekarang. Jadi dan para sahabat itu yang menikahi orang Kristen banyak. Sampai sahabat Hudzaifah disuruh menceraikan tidak mau oleh Sayyidina Umar. Banyak gitu loh. Jadi menurut saya tafsiran bahwa ahlul kitab yang sekarang itu bukan seperti ahlul kitab yang dulu, itu menurut saya agak kurang tepat. Saya kurang setuju. Anda boleh beda dengan saya, tapi jawaban saya begitu. Jadi jawaban saya adalah ahlul kitab yang sekarang ini maupun pada zaman Nabi itu mengikuti kitab dan doktrin Trinitas seperti yang kita lihat sekarang ini. Jadi orang Kristen pada zaman Nabi doktrinnya kurang lebih sama dengan doktrinnya orang Kristen sekarang. Mereka mengikuti doktrin standar yang dirumuskan di dalam Konsili Nikea yang pertama pada tahun 325. Baik, masih ada? Cukup ya? Baik, untuk sebelum ini ya, sebelum ada tanggapan ya, saya tertarik tadi Imam Syafi'i tadi yang beberapa di kitab Sebenarnya saya juga pernah ngaji juga kan sedikit. Imam Syafi'i juga sendiri pernah menyatakan nih, saya tulis nih. Jika seorang wanita memeluk Islam atau dilahirkan dalam keluarga muslim, atau salah seorang dari orang tuanya memeluk Islam ketika ia belum balik, maka semua laki-laki musyrik, baik ahli kitab maupun animisme, haram menikahinya dalam keadaan apapun. Ini pun diterangkan di dalam kitab itu. Jadi sebenarnya mungkin apa ya, saya juga kurang tahu nih kitab Al-Umnya ada apa distorsi atau gimana gitu kan.